Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu pengangkutan. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video yang lalu, yaitu pemuatan dan pembongkaran. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang pengangkutan yang merupakan lanjutan dari kegiatan pemanenan setelah pemuatan dan sebelum pembongkaran. Itu adalah pengangkutan. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang diberikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, untuk presensi Anda, silakan Anda tulis nama dan NIM Anda di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan di video ini, mohon Anda bisa menuliskannya juga di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Jika saya bisa menjawabnya, saya akan langsung memberikan jawaban. Apabila tidak bisa menjawab, saya akan bertanya kepada yang lebih ahli ataupun saya akan mencarikan referensinya untuk Anda. Seperti itu. Dari video yang sudah di-upload, belum ada pertanyaan yang masuk. Semoga saja memang Anda tidak perlu bertanya karena sudah memahami semua materi yang disampaikan. Itu saya sangat senang dan alhamdulillah sekali apabila memang benar seperti itu. Namun apabila Anda tidak mau atau malu untuk bertanya, ya Anda bisa melakukan bertanya secara pribadi ke nomor saya, ke WA saya, nanti saya akan jawabnya. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk bertanya, karena katanya malu bertanya nanti sesat di jalan. Seperti itu. Baiklah, kita mulai materi kita, yaitu pengangkutan. Pengangkutan atau hauling didefinisikan sebagai kegiatan mengangkut hasil hutan kayu dari tepi jalan atau petak tebangan menuju industri pengolahan kayu, ke pasar, ke tempat penimbunan kayu atau TPK, ataupun ke log yard maupun ke log pond. Jadi intinya adalah mengangkut atau memindahkan hasil hutan kayu dari tempat tebangan, lokasi tebangan atau petak tebangan menuju ke konsumen ataupun menuju ke industri atau menuju ke tempat transit dari kayu tersebut. Transit artinya transit sini adalah transit sebelum menuju ke tujuan akhir, yaitu ke industri ataupun ke konsumen secara langsung. Nah, ini pengangkutan ini merupakan merupakan komponen yang utama juga. Karena apa? Karena di sini di pengangkutan itu dia memindahkan kayu, memindahkan hasil hutan kayu dari dalam keluar hutan. Jadi ini mirip juga dengan definisi pemanenan. Pemanenan adalah memindahkan hasil hutan kayu dari dalam hutan menuju keluar hutan. Nah, yang bisa membantu untuk mengeluarkan hasil hutan dari dalam hutan menuju keluar hutan adalah pengangkutan. Nah, jadi pengangkutan ini merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan pemanenan hasil hutan. Seperti itu. Pengangkutan versus penyaradan. Pengangkutan sering disebut dengan major transportation, sedangkan penyaradan juga disebut dengan minor transportation. Jadi transportasi minor dan transportasi mayor. Nah, lokasi di TPK, log pond ataupun log yard. Nah, semuanya itu kalau pengangkutan itu ya sama lokasinya di log pond ataupun TPK ataupun log yard. Dengan penyaradan itu lokasinya lebih di mana?
kalau penyaradan. Penyaradan itu lokasinya di dalam peta tebangan atau di dalam peta yang dilakukan kegiatan pemanenan seperti itu lokasinya. Dan jaraknya, kalau penyaradan itu merupakan jarak pendek, sedangkan pengangkutan itu adalah merupakan jarak jauh. Seperti yang telah saya ceritakan bahwa ada kegiatan pengangkutan itu dia berada di kilometer 90. Jadi jarak antara Lokon dengan peta tebangan itu adalah 90 km. Itu adalah merupakan pengangkutan atau pengangkutan jarak panjang, jarak jauh. Kemudian muatannya, jika muatan di pengangkutan itu lebih banyak dibandingkan dengan penyaradan. Penyaradan mungkin hanya satu log. Jika lognya panjang itu cuma satu. Gitu ya. Kalau lognya pendek-pendek mungkin bisa 2 ataupun 3. Kalau lognya panjang biasanya hanya dilakukan satu log di syarat menggunakan bulldozer. Atau bahkan jika besar, jika diameternya besar, itu pendek pun juga hanya disyarat dengan sekali jalan atau sekali jalan dengan satu log gitu ya. Berbeda dengan pengangkutan, kalau pengangkutan menggunakan logging truck itu bisa mengangkut muatan yang lebih banyak, lebih dari mungkin sekitar 30 sampai 40 meter kubik lah sekali angkut. Kecepatannya, jika pengangkutan itu mungkin juga lebih cepat daripada, dipastikan pengangkutan itu lebih cepat daripada penyaradan. Penyaradan itu mungkin ya hanya sekitar 30 km per jam kurang lebih, sedangkan pengangkutan itu bisa sampai 60 sampai 80 km per jam. Tergantung dengan kondisi jalannya. Kemudian syarat dan prasarannya, jika mengangkut itu menggunakan logging truck, sedangkan untuk menyarat itu menggunakan bulldozer maupun forwarder seperti yang sudah kita bahas di kuliah yang lalu. Seperti itu. Jadi ini penyaratan versus penyaratan. Jadi sama-sama memindahkan kayu. Ya, kalau penyaratan memindahkan kayu dari tunggak tebangan ke tepi jalan ataupun TPN, kalau pengangkutan itu memindahkan kayu dari TPN menuju ke logyard, lokon maupun industri ataupun ke konsumen secara langsung. Nah, ada yang menarik dari pengangkutan dan penyaradan ini. Kalau pengangkutan itu log atau kayu yang diangkut, yang dibawa itu tidak menyentuh tanah. Ya, tidak menyentuh tanah. Kalau penyaradan itu menyentuh tanah. Jadi salah satu bagian dari log itu menyentuh tanah. Kecuali ketika penyaradan itu menggunakan forwarder. Itu tidak menyentuh tanah sama sekali. Karena dia dinaikkan ke alat syarat secara mekanis yang disebut dengan forwarder. Seperti itu. Berikut ini adalah prosedur pengangkutan. Yang pertama adalah periksa kelengkapan alat muat. Jadi alat muatnya kelengkapannya apa saja. Yang pasti ya kita harus memeriksa mesinnya, ya, karena kegiatan pengangkutan ini merupakan kegiatan yang membutuhkan kondisi kendaraan alat angkut yang prima. Nah, yang diangkut merupakan bebannya sangat berat, gitu ya. Jadi dicek kesehatan alat angkutnya, mulai dari olinya, terus bannya, kemudian kelengkapan talinya, ya, semuanya. Jadi semua fungsi dari alat angkut itu diperiksa semuanya
dan pastikan itu semua bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Jadi harus cek kelengkapan dan kesiapan dari mesin tersebut atau alat tersebut. Ketika memang tidak layak untuk jalan, ya jangan dipaksa untuk jalan karena nanti akan berhubungan dengan keselamatan kerja. Yang paling vital atau yang paling sering eh, apa namanya, yang paling sering terjadi kesalahan dalam kegiatan pengangkutan atau sering terjadi kerusakan ketika dalam kegiatan pengangkutan adalah di sisi bannya. Kadang ketika sudah mengangkut bannya pecah seperti itu. Ya. Nah, jadi ini harus diperiksa semua kelengkapannya dan kesiapannya, kesiap pakaiannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah muatan tidak boleh melebihi kapasitas atau overload. Ketika melebihi kapasitas itu akan sangat membebani mesin dan akan membahayakan mesinnya ataupun membahayakan operatornya. Bukan cuma operator, juga nanti membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Karena ketika nanti terjadi kecelakaan, nanti bisa berdampak pada pengguna jalan lain. Jadi harus ini kapasitas muatan ini tidak boleh lebih. Ya, kemudian patuhi batas kecepatan. Batas kecepatan masing-masing perusahaan terhadap satu kendaraan itu berbeda-beda, gitu ya. Artinya nanti perusahaan satu dengan perusahaan lain mungkin memberikan batas kecepatan yang berbeda. Itu bisa dimaklumi karena mungkin peralatannya juga berbeda, kemudian kondisi jalan juga berbeda. Tapi yang pasti harus mematuhi batas kecepatan. Ketika batas kecepatannya 60 km per jam maksimal, ya itu. Karena itu pasti perusahaan sudah memperhitungkan ketika dengan batas kecepatan tersebut kendaraan angkut masih mudah dikendalikan, dan itu sesuai dengan kondisi jalan. Jadi batas kecepatan itu tidak semuanya, tidak setiap jalan itu mempunyai batas kecepatan yang sama. Ketika jalannya berbelok-belok, sulit untuk manuver, mungkin batas kecepatannya akan lebih rendah, misalnya 30 atau 40 atau 50 lah, 50 km. Ketika jalannya lurus, mulus, panjang itu kan, itu mungkin bisa lebih dari 60 seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kondisi jalan. Kemudian patuhi keselamatan kerja. Misalnya menggunakan celana panjang, terus sepatu, menggunakan helm meskipun di dalam kabin mobil atau truk, loading truk gitu kan, itu harus kita patuhi semuanya. Supaya apa? Ya supaya memang keselamatan kerja kita lebih terjamin. Kemudian jarak apabila loading truk beriringan. Nah, kita harus menjaga jarak. Karena ketika ada kejadian, misalnya ada rem mendadak, itu kemampuan mengerem itu tidak langsung berhenti seketika karena bebannya banyak. Jadi beban yang ada di belakang atau di baknya itu akan memberikan gaya ke depan, sehingga ketika kita mengerem itu tidak langsung seketika itu berhenti, pasti akan ada momen di mana dia melambat terlebih dahulu. Ya, seperti kalau kereta itu ketika direm kan tidak bisa langsung berhenti, pasti meskipun banyak berhenti tapi dia akan melusut gitu ya. Ya sama. Jadi harus ada jaraknya, jarak aman. Kemudian patuhi peraturan lalu lintas apabila berada di jalan umum. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan di mata kuliah yang lain, bahwa jalan hutan itu merupakan private road, jadi dia mempunyai aturan sendiri. Nah, ketika kita mengangkut hasil hutan, karena mengangkut hasil hutan itu tujuannya sampai dengan keluar hutan, pasti kita akan menggunakan jalan umum yang nanti aturannya bisa berbeda dengan
jalan yang ada di perusahaan. Jadi kita juga harus mematuhinya. Itu merupakan syarat wajib, karena ketika sudah masuk jalan umum maka pengguna jalan lebih banyak dan kita harus lebih berhati-hati lagi. Ketika ada terjadi kecelakaan maka dampaknya akan lebih besar, tidak hanya dalam satu perusahaan, bahkan nanti bisa keluar perusahaan. Seperti itu. Kemudian teknik pengangkutan, ini teknik pengangkutan lewat darat bisa menggunakan truk ataupun menggunakan kereta api. Kereta api seperti apa yang sudah disampaikan di video yang lalu, ada pengangkutan menggunakan kereta api yang di gambar itu kita loading menggunakan manual ya. Ada yang kedua adalah menggunakan truk logging gini. Tergantung dari nanti spesifikasi hasilnya. Hasil artinya hasil hutannya, misalnya lognya panjang ya nanti truknya harus mempunyai spesifikasi yang panjang juga. Seperti itu. Nah, ini merupakan keunggulan dari penggunaan truk sebagai alat pengangkutan hasil hutan kayu tentunya. Yang pertama adalah truk dapat mengatasi medan atau topografi yang berat. Jadi topografi berat, naik turun, terus jalan tidak rata, itu bisa diatasi oleh truk. Kemudian pembuatan jalan truk lebih sederhana. Nah, jalan truk lebih sederhana, tidak ribet ya. Jika kita menggunakan rel, itu lebih ribet sebenarnya, karena harus ada 4 lapisan dari mulai kaki-kaki dan seterusnya sampai dengan bantalan, ada 4 lapisan itu ya. Nah, kalau jalan truk ya seperti yang Anda pelajari di mata kuliah keteknikan, di brushing, terus kemudian dibentuk dan akhirnya nanti di graveling gitu ya, di graveling. Nah, itu lebih simpel dan lebih sederhana dan juga lebih menghemat biaya. Kemudian dengan pengembangan metalurgi atau ilmu yang berkaitan dengan metal atau logam, konstruksi truk bisa lebih ringan, tapi dia tetap mempunyai kekuatan yang besar gitu ya. Sehingga dengan ringan, dengan berat truk yang ringan bisa membawa muatan yang cukup berat. Seperti itu. Kemudian tersedia jalan umum yang dapat dimanfaatkan oleh truk. Nah ini, kalau kita menggunakan rel, hanya rel yang dibuat sendiri saja yang bisa digunakan. Ya, tidak mungkin kita menggunakan rel dari jaringan rel kereta api yang digunakan untuk massal, itu tidak mungkin. Tapi kalau truk, setelah jalan hutan selesai, kita bisa menggunakan jalan yang lainnya. Jalan yang lain adalah jalan umum seperti itu. Kemudian investasi pengadaan truk lebih kecil ya. Investasinya lebih kecil, jadi lebih hemat biaya, gitu kan, dan perawatannya juga akan lebih mudah. Waktu operasi truk lebih panjang, karena ya tadi itu suku cadang dan sebagainya itu lebih mudah dicari, sehingga ketika ada kerusakan kita bisa segera memperbaiki sehingga umur pakainya lebih panjang. Berbeda dengan kereta, itu kan kereta suku cadang tidak umum ya, akan mencari sulit juga yang tahu tentang mesin perkereta apian atau kereta itu kan tidak banyak. Kemudian kemampuan adaptasi truk. Nah, adaptasi truk ini ya dia lebih adaptable ketika di peta tebangan tersebut relatif datar, maka dia bisa masuk sampai dengan ke tunggak tebangan. Tapi kalau kereta itu sulit untuk beradaptasi karena dia harus ada jalurnya, jalur relnya. Ketika tidak jalur relnya maka tidak bisa tidak bisa mendekati sampai dengan tunggak tebangan. Nah itu, jadi lebih adaptif truk daripada kereta. Kemudian hemat tenaga kerja. Truk kalau di HPH yang pernah saya datangi itu, operator logging truk itu hanya 1 orang, ya, bisa mengangkut sekitar 30, 40, 50 meter kubik, gitu kan.
dan itu hanya satu orang. Berbeda dengan kereta itu harus banyak orang, dan itu juga dibutuhkan komunikasi yang bagus, kan? Yang J, tersedia berbagai ukuran dan tipe. Nah, truk ini banyak sekali ukuran dan tipenya. Ada mulai truk engkel, truk yang biasa digunakan mengangkut pasir itu, ada yang dump truck, ada yang nanti trailer, semi trailer itu kan. Banyak sekali. Jadi Anda memilih, perusahaan bisa memilih tipe truk yang sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan kondisi hutan. Kemudian saat kering truk dapat masuk ke petak terbangannya, tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika sampai dengan petak terbangan maka tidak perlu dilakukan penyaratan. Biasanya yang sering bisa masuk ke petak terbangan ini adalah kegiatan pemanenan yang ada di perumbu tani. Nah, itu bisa sampai ke petak terbangan, jadi bahkan sampai pinggir tunggak itu ya. Jadi tidak perlu dilakukan namanya penyaratan. Ini sangat bisa menghemat biaya penyaratan. Nah, ini gambar ada truk yang paling atas truk engkel, yang bawahnya adalah truk dia bannya di belakang sudah dua. Kemudian selanjutnya juga dia lebih panjang ya, lebih panjang. Kemudian di bawah nomor 2 dari bawah itu merupakan semi trailer, yang paling bawah adalah trailer. Jadi nanti ya ini semua jenis truk ini digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, namun peruntukannya berbeda-beda. 1, 2 itu 1, 2 dan yang terakhir, ya 1, 2 dan yang 5 itu biasanya digunakan di HTI. Sedangkan nomor 3 dan 4 itu biasa sering digunakan di HPH. Nah, ini semi trailer, Anda melihat ketika kosong dia akan sangat pendek. Kemudian ketika dia ingin diisi, ketika tidak diisi dengan lock, itu dia akan berubah menjadi panjang. Panjang itu seperti yang gambar tadi ya, yang di depan tadi. Kemudian kereta api, dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kereta api untuk kegiatan pengangkutan. Yang pertama adalah topografi areal. Jika arealnya cukup datar, itu bisa digunakan. Kemudian potensi tegakannya. Jika potensinya kecil, maka itu akan sangat berdampak pada investasinya. Kereta api itu membutuhkan daerah yang datar, kemudian potensinya pun juga harus besar. Nah, kelebihan dari jalan rel yang pertama adalah mampu untuk angkutan jangka panjang dan kontinu. Ya, angkutannya memang jangka panjang. Dulu, kalau saya melihat dokumentasi yang ada di luar negeri, misalnya di Amerika, itu transportasi utama untuk mengeluarkan kayu adalah dari menggunakan kereta api. Ya, itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang B, kapasitas angkutan tinggi. Kan kalau Anda lihat truk kereta itu kan bergerbong-gerbong. Satu gerbong misalnya membutuhkan, atau satu gerbong itu bisa katakanlah 5 meter kubik ya. Kalau ada 20 gerbong itu kan sudah berapa tinggi. Jadi kapasitas angkutnya sangat tinggi. Kemudian ada berbagai ukuran yang kayu dapat dimuat, tidak disesuaikan. Kalau trailer tadi kan ukurannya ya harus kayu yang panjang, kayu yang pendek tidak bisa. Kalau dengan menggunakan kereta itu lebih fleksibel ukuran kayunya. Kemudian berbagai tujuan penggunaan kayu dapat dilayani. Jadi bisa digunakan misalnya tujuan untuk konstruksi bisa dilayani, karena dia mungkin untuk yang kayu-kayu panjang-panjang itu bisa juga masuk dalam truknya. Kayu-kayu pendek juga bisa. Kemudian jalan rel juga dapat diintegrasikan dengan jalan umum melalui jalan truk.
dapat diintegrasikan, tapi tidak mungkin diintegrasikan dengan jalan rel untuk penumpang, tidak mungkin. Itu bisa kita kombinasikan. Nanti ada stasiun, setelah dari stasiun kita pindah dengan truk. Kemudian kerusakan kayu minimal, ya karena biasanya kalau dengan truk itu dengan kereta itu apa namanya kayunya itu tidak banyak tergores-gores, atau biasanya kan untuk dengan truk itu nanti diturunkannya langsung diturunkan di gelundungan, itu membuat kerusakan yang banyak. Kalau di jalan jalan rel tidak seperti itu. Kayu lebih bersih, Anda bisa melihat kemarin ya yang ada di slide di video yang lalu, dan bisa melihat bahwa ketika menaikkannya dengan manual itu akan tadi lebih mudah, lebih sedikit cacatnya, kemudian dia lebih bersih. Dan yang dapat mengangkut bahan-bahan dan material serta tenaga kerja ke dalam hutan. Jadi selain bisa mengangkut muatan kayu log atau hasil hutan kayu, dia bisa memuat tenaga sekaligus. Jadi sekali jalan ada peruntukannya, bisa untuk bekerja dan juga bisa untuk si log yang telah dilakukan penerbangan tadi. Kemudian kelemahan dari jalan rel yaitu yang pertama investasi biaya mahal, investasinya membutuhkan mahal tadi, memang butuh rel, butuh bantalan, terus perancang, kaki-kaki gitu kan. Dalam sekali membangun jalan rel itu biayanya lebih tinggi daripada bila kita menggunakan jalan truk atau jalan darat. Yang B, kawasan dengan jarak tanjakan dan turunan tidak cocok. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa topografinya harus datar. Kalau dengan tanjakan turunan yang ekstrim itu tentu rel tidak bisa. Jadi mungkin hanya sampai dari datar sampai dengan landai saja. Kemudian pengaturan waktu sangat diperlukan. Nah, ini pengaturan waktu, jadi penjadwalan, karena jalur rel itu satu rel yang hanya bisa dilalui oleh satu jalur saja, tidak bisa dua jalur ya. Kalau dua jalur harus ada double track gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan double track, maka investasi juga akan semakin tinggi. Dan akan sangat sulit untuk menyesuaikan dengan keadaan darurat. Misalnya ada rel yang rusak, bengkong dan sebagainya, itu akan sangat sulit menyesuaikannya. Gitu ya. Jadi tidak fleksibel dalam keadaan darurat. Nah, ini contoh pengangkutan menggunakan rel. Tentu saja ini bukan di Indonesia. Kita bisa melihat itu tegakannya lebih muncul tegakan yang berdaun jarum. Ini angkutannya cukup banyak, ya toh. Ini Anda bisa melihat di sini angkutannya cukup banyak. Muatannya cukup banyak di sini. Ini dia. Anda bisa membayangkan, tadi saya sampaikan bahwa investasi buat jalan rel itu mahal. Ya, memang Anda bisa melihat di sini ya, ini adalah untuk jembatan atau menghindari lembah. Ya, membuat jembatan dengan kayu yang sebanyak ini di bawah, relnya ada di atas itu. Anda bisa bayangkan bahwa ini sangat membutuhkan biaya yang banyak. Pengangkutan air mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pengangkutan dengan air ini biasanya menggunakan sungai ya. Kelebihan pengangkutan menggunakan sungai, yang pertama biayanya murah, yang kedua murah ya karena sangat hemat tenaga, hemat energi, seperti yang C itu hemat energi karena BBM-nya yang digunakan lebih sedikit, kemudian cara membuatnya mudah ya, kita masukkan saja ke ponton ataupun ke sungainya, kemudian dibuat rakit. Jadi hemat energi tadi.
Kemudian yang D, jumlah kayu yang diangkut semaksimal mungkin. Sebanyak mungkin. Dan yang E, jarak angkut sangat jauh. Dari hulu sampai dengan hilir. Hulu itu ya hutannya, hilir adalah industri ya, atau TPN atau lockdown ya. Atau ya, itu tadi. Kemudian kelemahan menggunakan sungai adalah yang pertama tidak dapat menjangkau seluruh kawasan hutan. Yang ada sungainya saja yang bisa diangkut dengan menggunakan sungai. Kalau tidak ada sungainya, tidak mungkin kita membuat sungai buatan, itu tidak mungkin. Biayanya sangat mahal dan itu sangat merusak lingkungan, tidak mungkin. Kemudian yang B, tergantung cuaca. Jadi ketika banjir itu bisa digunakan, atau banjir pun tidak banjir yang banjir bandang itu ya. Banjir artinya ada apa namanya, alirannya itu stabil, atau diperkirakan kedalamannya itu tidak bisa membuat apa ya, kedalaman sungai itu memungkinkan ponton untuk bisa melewati dan tidak karam. Kemudian ketika surut maka tidak bisa dilewati karena nanti akan karam. Yang C, tidak cocok untuk sistem kayu utuh full tree. Tidak mungkin satu kayu utuh itu dihanyutkan di sungai, itu kan di luar sungai, karena nanti akan sangat apa ya, menghalangi aliran airnya, nanti malah bisa menyebabkan banjir. Kemudian nah, waktunya lebih lambat karena hanya mengikuti aliran sungai, dan sungai itu berbelok-belok ya, tidak bisa lurus seperti jalan-jalan. Jadi dia akan lebih lambat. Nah, salah satu eh, cara untuk membuat atau mengangkut menggunakan sungai adalah dengan menggunakan rakit. Rakit ya, tahu ya rakit ya. Jadi log itu disusun dengan rupa dijajar-jajar, itu ditali dengan tali baja, kemudian ditarik, itu namanya rakit. Syarat-syarat syarat-syarat penggunaan rakit yang pertama adalah jarak sungai yang dipakai tidak jauh, tidak tidak terlalu jauh. Kemudian aliran air cukup deras, jadi tidak lambat sekali. Artinya dia deras itu artinya bisa menghanyutkan atau mengalirkan si rakitnya itu. Yang ketiga adalah kayu yang dirakit tidak terlalu panjang. Jangan panjang-panjang. Kalau ketika panjang, maka nanti ketika ada belokan di sungai itu akan sangat sulit. Yang di sungai tidak banyak jeram, artinya sungai tidak banyak jeram itu sungai tidak banyak apa namanya, tidak banyak yang dangkal gitu ya. Berbeda dengan kalau olahraga jeram itu yang dicari jeramnya. Kalau untuk pengangkutan air lewat air ini, di lewat sungai ini tidak dicari yang tidak banyak jeramnya. Yang E, sungai tidak digunakan untuk pelayaran kapal atau perahu. Jadi sungai itu ya hanya apa ya, untuk kapal atau perahu yang gede itu tidak digunakan untuk itu. Jika digunakan untuk, maka akan sangat mengganggu dan bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan. Itu tadi syarat-syarat penggunaan rakit. Nah, ini contoh rakitnya, Anda bisa melihat ini lognya ini ya, lognya ini lognya ini. Nah, ini ditali dengan tali baja. Nah, ini. Dan ini nanti yang ada di sini dia yang menariknya. Ya, meskipun dia menggunakan aliran air, tapi tetap ditarik. Ditarik. Tapi menariknya pun juga tidak membutuhkan banyak tenaga atau banyak energi. Ini contoh rakit, dan ini detailnya. Anda bisa melihat di sini ada apa namanya, biru-biru ini, biru-biru ini ya. Ini adalah barcode. Jadi dia yang di barcode itu sudah siap diangkut. Nah, ini barcode-nya, ini talinya. Anda bisa melihat talinya tali baja. Kita tidak mungkin menggunakan tali rafia ya. Nah, ini dipaku di sini ya. Nah, ini untuk mengikat lognya. Nah, dan ini ada barcode-nya. Ini adalah barcode. Nah, perkembangan sistem pembuatan rakit. Dahulu, orang pertama kali, semua kayu yang dirakit lepas sama sekali dari satu batang dengan batang yang lain. Artinya, yang penting di
luncurkan saja dimasukkan dalam sungai itu kan. Nanti ditunggu di mana gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, semua kayu dirakit lepas sama sekali tapi diletakkan di dalam kurungan. Artinya di dalam kurungan yaitu seperti ini ilustrasinya ya. Ini ada kurungan gitu di tali seperti ini. Nah, di dalamnya sini ada lock. Nah, ada lock di sini. Locknya ditaruh di dalam sini. Gitu kan. Ini lock-lock semuanya ya, gitu ya. Kemudian C, semua kayu dirakit dan sudah terikat satu sama yang lainnya. Seperti apa yang Anda lihat tadi, gambar tadi. Jadi ini locknya seperti ini. Kemudian di sini ada lock lagi. Ya di apa namanya? Dijadikan satu. Di sini juga ada lock lagi. Sudah dirakit ya. Ya. Kemudian di sini. Nah, di sini ada talinya. Nah, di tali. Nah, ini adalah yang C. Itu ya. Ponton. Ini juga salah satu transportasi yang digunakan menggunakan ponton yaitu dengan ya di air ya di sungai itu pengangkutan lewat sungai atau danau laut di mana kayu-kayu tidak terkena air atau barging artinya dia seperti ada kapal gitu kan namanya ponton itu nanti kayunya dinaikkan ke atas ponton gitu. Pengangkutan seperti ini diterapkan terutama untuk jenis kayu tenggelam atau sinker namun dapat pula untuk kayu terapung jadi kayu sinker kayu-kayu yang mempunyai berat jenis yang melebihi satu itu dia digunakan ponton. Ya, jadi untuk yang rakit tadi adalah kayu-kayu dengan berat jenis yang kurang dari satu sehingga dia bisa apa namanya terapung, ya kan? Seperti itu. Nah ini contoh pontonnya yang dimaksud ponton adalah ini. Nah, ini tuh ponton. Nah ini pontonnya. Nah ini kayunya dikirimkan sini nanti. Terus kemudian yang ini adalah kelotok kapal yang digunakan untuk menarik ponton tersebut. Ini crane. Nah, ini alat yang digunakan untuk melakukan loading. Nah, statis gitu ya. Kemudian, nah ini proses loading untuk ponton. Ini contoh crane itu ini yang kemarin kita bahas di pemuatan. Crane dia apa namanya statis. Jadi dia nanti muter dari sini ngambil ke sini, terus kemudian balik ke sana, kemudian ditata. Gitu ya. Nah ini ketika sudah jalan seperti ini. Ini pontonnya di sini. Pontonnya, ini kayunya. Kemudian ini kelotoknya ditarik. Arah airannya ke sana. Seperti itu. Dan ini dilakukan ketika posisi sungai atau air cukup tinggi. Anda bisa melihat ini adalah tajuk pohon. Kalau pada saat foto ini diambil dulu adalah pada saat terjadi banjir gitu ya. Banjir. Ini adalah Anda bisa melihat ini adalah tajuknya. Airnya bisa sampai dengan setinggi tadi. Anda bisa membayangkan dalamnya seberapa. Kemudian pengangkutan menggunakan udara atau lewat udara. Ini biasa dilakukan dengan balon ataupun helikopter. Cara pengangkutan dengan helikopter yang pertama, kayu termasuk jenis kayu yang mewah sangat bernilai tinggi. Yang kedua, sistem pemanenan kayu lain secara teknis tidak dapat diterapkan. Jadi ketika menerapkan sistem yang lain itu tidak bisa, hanya bisa melakukan dengan udara. Yang ketiga, sistem pemanenan lainnya dapat diterapkan tapi menimbulkan dampak negatif yang cukup tinggi. Dampak negatifnya sangat tinggi. Ya, secara teknis bisa dilakukan, tapi dampak negatifnya tinggi, maka lebih baik menggunakan udara.
dalam pengangkutan menggunakan helikopter itu digolongkan daya heli loggingnya. Nah, yang pertama ringan dengan daya angkat 2,7 ton, kurang dari 2,7 ton, sedangkan dengan daya angkat 27 sampai dengan 5,4 ton itu merupakan daya sedang. Untuk lebih dari 5,4 ton itu merupakan berdaya tinggi. Itu helikopter dengan berdaya tinggi. Berdasarkan Dijkstra dan Hendrik tahun 96. Kelebihan menggunakan helikopter yang pertama adalah pemanenan pada areal yang sulit dapat dilaksanakan. Jadi yang sulit, topografi berat itu dapat dilaksanakan. Nah, karena mengangkutnya dari udara. Kemudian kerusakan pada tegangan relatif rendah ya, relatif rendah karena tidak ada penyaratan, jadi tidak tergores-gores, bahkan tidak ada jalan darat sehingga ya tidak ada tegangan yang dimatikan untuk membuat jalan darat. Yang ketiga atau C, kerusakan pada tanah hutan minimal. Ya, minimal karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada jalan darat. Mungkin hanya jalan masuk untuk pekerja dari darat gitu ya. Yang D, kerapatan jalan atau jadi sangat rendah karena ya yang masuk ke dalam hutan itu bisa menggunakan helikopter turun dari atas helikopter, maka jalan hutan itu bisa diminimalkan. Kelemahan menggunakan helikopter yang utama biayanya mahal. Artinya menyewa helikopter ataupun punya helikopter itu mahal. Nah, BBM-nya terutama. Mungkin 1 jam butuh berapa puluh liter dan BBM-nya pun tidak bisa menggunakan pertalite ataupun pertamax dengan bahkan apapun solar itu ya, tidak mungkin dengan bahan bakar yang cocok untuk helikopter. Yang B, pengoperasian butuh komunikasi yang baik ya. Jadi antara operator helikopter dengan yang operator yang di bawah, yang di bagian pengikat log itu harus ada komunikasi yang cukup bagus. Ketika komunikasinya tidak bagus, maka nanti bisa terjadi kesalahan dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Cuacanya itu jika cuacanya buruk, banyak angin, terus mendung, hujan itu tidak bisa dilakukan. Jadi hanya bisa dilakukan pada cuaca yang cukup cerah dan angin tidak begitu kencang. D, waktu idle to standby sangat mahal. Ya, jadi ketika helikopter itu standby kan butuh perawatan dan itu pun membutuhkan biaya yang mahal. Yang E, jangkauan terbatas, FDN pada jarak maksimal 3 km. Hanya 3 km saja. Ya, hanya 3 km saja. Jadi tidak jangkauannya tidak jauh ya, karena yang menggunakan helikopter tadi resikonya besar. Tapi ini efektif ketika digunakan pada daerah yang mempunyai potensi yang tinggi, namun secara teknis kegiatan di darat itu tidak mungkin dilakukan, maka bisa dilakukan dengan menggunakan helikopter. Ya, saya kira cukup untuk materi pengangkutan hasil hutan. Seperti biasa, jika Anda ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Jika pertanyaan banyak, nanti akan saya kumpulkan, kemudian akan kita buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya. Jangan lupa juga untuk menuliskan nama dan NIM Anda di kolom komentar sebagai bukti presensi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.